Naya, itu dunia di mana ada papa. Naya itu udah jauh di luar jangkauan mama. Bagaimanapun juga, tapi saya tetap ibu kamu. Dan saya tidak akan membiarkan kamu menghancurkan diri kamu. Tidak akan pernah. Boleh. Sekarang kamu merasa mampu untuk berpaling dari mama. Tapi mama punya tanggung jawab sebagai seorang ibu yang harus menyelamatkan anaknya. Mama akan menyelamatkan kamu, Naya. Mama harus Abang tidak perlu berusaha untuk bicara. Karena saya tahu apapun yang akan Abang katakan tidak ada artinya buat saya. Saya tahu, Bang. Abang tidak pernah menyukai saya. Sekarang apa yang Abang inginkan sudah terlaksana. Bayi kita sudah tidak ada, Bang. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi yang mengikat Abang pada saya. Abang boleh pergi pada Emma kapanpun Abang suka. Mungkin Emma sudah jodoh Abang. Dan Allah mempercayakan Emma untuk mengandung anak Abang. Turun ya? Emangnya Mama pikir bahwa Naya kesini terus Naya bisa berubah gitu? Naya, kasih kesempatan dong.
Supaya Mama bisa jadi sahabat kamu, bisa menolong kamu. Musuh iya, bukan sahabat. Nah ya sayang, paling tidak pura-pura aja jadi sahabat Mama. Mau kan? Kita turun ya, ketemu sama dokter. Naya, sayang turun. Naya, ayo, ayo dong turun yuk. Yuk, ayo turun. Walah, Marni. Marni cah ayu. Marni sing bejo. Bejone sugih, uripe kepenak. Saiki kowe dadi apa to, Mar? Kowe wis koyo mayat urip. Bar kowe bojomu sing arep tak garap. Silakan masuk, Bu. Terima kasih. Sana. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Ini dokter. Anak saya, Naya, yang saya bicarakan tadi di telepon. Dia... Saya nggak budak, saya nggak tuli, saya bisa ngomong sendiri kok. Mari. Silakan duduk di sana. Yuk. Makasih, dokter. Nah, silakan. Saya mau tanya, apa kamu tahu kenapa kamu kesini? Karena ibu saya tercinta menyeret saya ke sini. Naya, Bapak dokter ini yang akan menolong kamu untuk menyelesaikan masalah kamu. Masalah apa? Satu-satunya masalah, Dok, kalau saya ini dilahirkan di tempat yang salah, oleh ibu yang salah. Dokter bisa nyembuhin saya? Bisa, Dok? Merubah kenyataan bisa? Saya cuma mau bicara sama kamu. Cuma itu. Sekarang, saya harap kamu mau mengatakannya dengan jujur. Apa yang kamu pakai? Sabu-sabu atau kokain? Saya nggak pakai apa-apa. Sama sekali saya nggak pakai apa-apa. Terus kenapa dokter mau menyekap saya di sini? Tentu tidak. Saya tidak akan menyekap kamu. Itu bohong. Bohong! Tapi mau tahu siapa pembohong lebih besar? Nah, nih, dia. Seumur hidup saya dibohongi. Jadi saya tidak butuh kamu, dan tidak butuh tempat ini. Naya, nak. Mari, Bu. Dokter, saya udah nggak tahu lagi bagaimana harus bicara sama anak saya. Saya betul-betul nggak ngerti, dokter, kenapa anak saya bisa jadi seperti itu. Saya bisa mengerti perasaan Ibu. Dokter, tidak mungkin anak saya bisa masuk ke dunia seperti ini, dokter. Dokter tahu kami ini dari keluarga terpelajar. Kami ini orang baik-baik, dok. Saya nggak masuk akal saya anak saya bisa ikut-ikutan memakai narkoba, dokter. Begini, Bu, ya. Narkotika itu tidak pandang bulu, Bu. Narkoba menyeret semua kalangan masyarakat. Dia tidak pandang bulu. Tapi dokter, saya bukan mau menyombongkan anak saya. Naya, anak saya itu, dia sangat cerdas, dokter. Dan dia patuh beragama. Jadi nggak masuk akal, dokter. Anak saya itu bisa mengikuti seperti ini sekarang, dok. Bagaimana, dok? Gini, Bu. Kalau narkoba itu sudah mengalir dalam darah seseorang, kecerdasannya juga akan jadi tumpul, Bu.
saya sering melihat kasus seperti Naya ini. Dan saya pikir, saya yakin bahwa yang dipakai itu adalah heroin. Dan kalau dugaan saya ini benar, ini artinya sangat berbahaya, Bu. Dalam tingkat yang lebih parah, mentalnya akan kehilangan keseimbangan. Dan juga kesadarannya akan rusak. Dan ya, dia mudah panik. Emosinya akan sangat labil. Dan biasanya dia akan mudah terpengaruh oleh dorongan untuk bunuh diri. Bunuh diri, dokter. Aduh, enggak. Anak saya nggak boleh melakukan itu, dok. Dokter, jangan, dokter. Anak saya, dia cuma anak saya satu-satunya, dokter. Tolong saya, dok. Saya mengerti keadaan Ibu. Kesedihan dan kekecewaan itu tidak akan menyelesaikan masalah ini, Bu. Dokter, jadi saya harus melakukan apa, dok? Apa yang harus saya buat, dokter, terhadap anak saya? Nah, yang harus Ibu lakukan sekarang adalah lakukan terus apa yang sudah Ibu lakukan seperti sekarang. Berikan terus perhatian dan kasih sayang, walaupun dia tidak menunjukkan kebutuhan untuk itu. Usahakan agar dia bisa menyadari bahwa dia sakit. Sebab, terus terang, Bu, kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau dia tidak sadar bahwa dia membutuhkan pertolongan. Aduh, kemana sih si Ira? Udah miskin, melarat, nggak on time lagi. Ih, bikin orang kesal aja. Ini juga nih pohon nih. Menang badan doang, gede, rindang. Buahnya, tapi buahnya kecil, segede kutil. Jadi pohon mah, kayak pohon nangka sama duren atuh. Udah buahnya gede, batangnya juga gede. Payah lu pohon kecil. Aduh. Apaan nih? Aduh, untung aja bukan pohon duren. Kalau pohon duren bisa sakit gue. Aduh. Aduh, maaf pohon maaf. Ay kagak bakal ngomongin lu lagi deh pohon. Pohon maaf, penunggu pohon, maaf ya, maaf. Aduh. Kosong gue. Aduh. Jadi, apa yang dikatakan Borha itu betul. Alangkah butanya mata saya. Saya sudah tahu kalau dia jahat. Tapi saya sungguh tidak menyangka kalau dia akan melakukan kejahatan itu kepada kita. Kita yang sudah menyekolahkan, mendidik, dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Dan dia melakukan kejahatan itu di rumah ini, di depan hidung saya. Pak, jangan keras-keras, Pak. Bagaimana kalau nanti dia tahu? Kalau kita sudah tahu dia berbuat jahat sama kita. Memang kenapa kalau sampai dia tahu? Kenapa kita mesti takut sama dia? Ini rumah saya, rumah kita. Saya akan usir dia sekarang. Jangan, Pak. Jangan. Mbak, bilang sama Papa, Mbak. Jangan nekat, Mbak. Ya Allah.
Ana apa, Thomas? Kamu pergi dari rumah saya. Saya tidak suka melihat kamu di sini. Kamu. Ke. 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 Naya, kamu ngapain di situ? Ya, jangan tinggalkan saya. Ya, jangan, please. Saya sayang sama kamu. Jangan tinggalkan saya. Please. Jangan takut, jangan. Saya akan jaga kamu. Hei Naya, kamu kemana aja? Lagi nyiapin pesta kawin sama si Iman. Ya ampun Naya, kamu kenapa sih? Kok tampang kamu kucel gitu? Stres mau merit? Apa stres sama si Iman nih? Naya. Naya. 哎 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 N
Lu kenapa sih jadi kayak gini? Lagi ada masalah? Lu ngetawain gue? Hah? Lu ngetawain gue kayak mereka? Enggak. Gue lu. Ya sorry kalau gue salah ngomong. Iya, masuk kelas yuk. Kelas udah mau dimulai. Enggak usah. Lu masuk kelas. Gue nungguin Iman lu. Shh. Udah habis istirahat aja nungguin Imannya. Sekarang mendingan lu masuk aja dulu. Lu kan udah lama absen, Nay. Bisa-bisa lu nggak ikut ujian loh. Shh. Nah ya. Gue nggak tahu apa yang lo alamin. Tapi gue sebagai temen lo, gue prihatin banget sama lo. 1 bulan lo ya, nah sekarang lo di sini, gue tuh bener-bener nggak kenal lo. Lo tuh, aduh. Kalau lo terus-terusan kayak gini, teman-teman juga semua bakal ngejauhin lo, Nay. Lo tuh udah berubah, tau nggak? Sana! Saya kan sudah bilang saban hari, suami kamu itu sudah gila. Sekarang dia ada di rumah sakit jiwa. Tanya lagi. Suami saya tidak gila. Dia sekarang sakit karena kamu santet. Mbak tahu, dari kecil kamu benci sama Mbak. Bunuh aja sekalian. Tapi tolong kamu jangan ganggu suami Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kamu sudah menyempatkan sholat subuh berjamaah di sini. Saya tidak bisa tidur semalaman, Pak Ustaz. Saya bingung. Makanya saya pikir saya bisa datang ke sini untuk mendapatkan ketenangan. Saya tidak tega melihat istri saya menderita sendirian. Saya harus menemani dia, Pak Ustadz. Ya. Setelah 1 bulan, dokter mencoba obat baru. Tapi Andra hanya memperlihatkan sececah harapan. Setelah itu, kondisinya kembali menurun. Saya selalu berusaha untuk kelihatan tegar, Pak Ustadz. Dan saya selalu mengatakan itu pada dia. Tapi saya seperti membohongi diri saya sendiri. Saya tidak rela dia pergi, Pak Ustaz. Saya bisa mengerti perasaan Nak Arman. Ini adalah suatu ujian yang sangat berat. Tapi seandainya memang dia harus pergi, ikhlaskan dia kepergiannya. Laksmi, Salah lagi. hari ini ada 3. Biar nanti saya perbaiki. Terima kasih. Selama ini kamu sangat cermat. Setiap pekerjaan tidak pernah ada yang salah. Tapi sebulan belakangan ini, setiap harinya pasti saja ada kesalahan. Saya yakin, pasti ada sesuatu yang mengganggu konsentrasi kamu. Laksmi, kamu kan sahabat saya. Setiap saya punya masalah, selalu saya menceritakannya sama kamu. Aduh, kemana tuh anak sih si Ira? Jangan-jangan dia ke Tengkong.
Terus dibewas ke kantor Polesong. Aduh, jangan sampai ya Allah, jangan sampai. Bencong, boleh juga tuh pantat. Boncengan tuh. Gila itu boncengan. Boncengin kita dong. Iya, udah semakin bergaya. Pantatnya latin loh. Goyangannya makin jadi. Sembarangan boncengan. Emangnya gue motor, minta diboncengin. Ini lagi nane-nane, emang gue nenek-nenek. Kencing belum pada lurus aja, so goda-godain orang. Kegenitan deh. Iya. Apa lo? Ntar kalian semua pada gue bor kayak tape lo jadinya. Ngebor lo, ha? Aduh, ngebor kecil. Semua penyanyi-penyanyi kalah sama gue. Goyang gue, goyang ngetik, goyang ngebor, goyang aspal, semua gue bisa. Serah lo dari mana tunjukin. Mas, lagi dong, mau dong, mau. Enak aja lu pegang-pegang. Emangnya itu apaan? Masuk, masuk. Jangan. Ampun. Gila kali, perempuan cantik dilecehkan. Wah, ampun. Perempuan cantik. Wah, bencong gila. Bencong gila. Aduh, yang gila. Tangkap. Aku tahu sayang, kamu bertahan menanggung penderitaan ini karena kamu tidak tega meninggalkanku. Lu bisa lihat sendiri kan? Hanya dengan 20.000 US dollar, kita bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dalam waktu yang singkat. Iya sih, tapi kan ini cuma di atas kertas dah. Ya paling nggak gua harus tahu kenyataan di lapangannya. Karena ya ini semua didasarkan kepercayaan. Betul. Lu tuh betul. Ini adalah masalah kepercayaan. Tapi kepercayaan itu tidak memiliki kekuatan hukum apapun untuk melindungi modal kita dari kemungkinan buruk yang bisa terjadi, Dan. Hukum itu cuma ada di atas kertas. Lu nggak usah lihat jauh-jauh deh. Lu kan pernah kecewa dengan papa lu. Hanya gara-gara dia bisa menggeser hukum untuk berpihak sama dia. Walaupun jelas-jelas dia bersalah. Semuanya karena uang, men. Iman, kepercayaan itu adanya di sini, man.
Dan nilai itu lebih berarti daripada apa yang ada di kertas. Kelihatannya lu udah butuh istirahat. Ya, agar bisa lebih rileks, men. Lu perlu buat. Terima kasih atas pengertian lu, dah. Seorang sahabat yang baik selalu tahu apa yang diperlukan sohibnya. Jadi kesimpulannya, narkoba itu yang bertanggung jawab atas rusaknya generasi muda kita sekarang ini ya Pak ya. Dan orang tua juga menjadi korban yang tidak berdaya, serta mereka juga masih harus memikul penderitaan yang dialami oleh anak-anak mereka akibat dari narkoba ini Pak. Bagaimana menurut Bapak? Saya tidak sependapat. Justru orang tua yang harus bertanggung jawab penuh atas rusaknya generasi muda kita yang terjerumus ke dalam dunia narkoba. Kelengahan para orang tua yang menyebabkan anak mereka terseret ke dalam pergaulan salah yang menjerumuskan mereka. Dan saya juga tidak sependapat kalau ada orang tua yang bilang mereka tidak tahu bahwa anak mereka menjadi pecandu obat-obat terlarang. Itu hanya pembelaan diri mereka untuk membersihkan diri mereka atas kesalahan fatal yang telah mereka lakukan. Nah, dalam kesempatan ini saya menghimbau Anda semua para orang tua harus selalu waspada. Kewaspadaan adalah kata kunci. Jangan lengah untuk mengamati anak-anak Anda. Anda seharusnya bisa menghentikan mereka sebelum mereka terjerumus ke jalan sesat. Nafik! Mak! Sini, Mak. Ada apa, Neng? Ambil buku teleponan ayah. Aduh, Mak nggak berani. Ntar non Naya marah sama Emak. Saya yang tanggung jawab. Ambil ayah. Iya deh. Oke, terima kasih Pak Imran atas waktunya. Dan pemirsa, demikian wawancara kami dengan Pak Imran, salah satu pengusaha ternama, dan beliau juga menjadi salah satu donatur gerakan anti narkoba. Oke, terima kasih, selamat malam. Ya? Anda pasti yang bicara di TV barusan, kan? Iya, kenapa? Biasa bicara seperti itu. Maksud saya munafik seperti itu. Anda siapa? Anda tidak perlu tahu siapa saya. Tapi Anda perlu tahu bahwa anak Anda sudah menjerumuskan anak saya ke dunia narkoba. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosong kamu. Oh, pasti. Pasti sekali kalau kamu tidak punya waktu. Karena kamu habis waktunya untuk membohongi orang dengan kemunafikan kamu. Brengsek. Sayang, aku mau pergi. Aku melihat kedua orang tua aku sudah menunggu di sana. Doain aku ya. Relakan aku pergi. Dan bikin aku menuju pintu surga. Ini bukan perpisahan. Kita pasti ketemu lagi. Aku ingin pergi meninggalkan semua penderitaan ini.
kamu doain aku ya. Akan kukirimi doa selain dengan kepergianmu, sayang. Sayang, kamu bilang sebentar lagi bulan Ramadan. Kamu jangan lupa puasa. Jangan lupa sholat. Karena doa suami saat puasa merupakan kebahagiaan buat istri di sisi Allah. Allahu Akbar. Naya, mau kemana lagi kamu? Hei, kamu mau racuni lagi diri kamu dengan narkoba? Hah? Gak takut mati kamu? Kamu tunggu saya di situ. Tunggu! Naya! Kamu tahu nggak? Pandangan orang apa terhadap kamu? Kamu perempuan, kamu pergi jam begini, ini udah malam. Naya nggak sendirian kok, Ma. Di luar sana kan ada Iman. Ada Papa. Papa kamu ada di Jakarta? Bukan cuma di Jakarta, Ma. Kadang-kadang ada di rumah ini. Di ruangan ini. Di ruangan ini. Terus tiba-tiba Papa ada di sini. Terus tiba-tiba Papa juga suka ada di sini. Terus suka dia ada di Arwan, bisa tunggu di luar sebentar? Dia tidak butuh pengobatan lagi, Dok. Dia sudah cukup, bahkan lebih dari cukup, menahan penderitaan selama ini. Tapi ini demi kebaikan istri kamu. Saya tahu yang terbaik untuk istri saya.